Bapak Ibu tamu undangan dan juga rekan-rekan media, dalam acara pelepasan kontainer asal setelah dirubahnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 di Pelabuhan Tanjung Priok. Bagi kita semua, kami hormati Ibu Menteri Keuangan, kami hormati Wamen Perdagangan, para Pak Dirjen Bea Cukai, Pak Aswalani, Dirjen Daglu, Pak Sesmen, dan seluruh Eselon 1, serta yang hadir dari Pelindo, ICT. Tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden kemarin untuk menyelesaikan permasalahan perizinan impor, itu telah diterbitkan Permendak 8 tahun 2024. Dan hari ini diharapkan akibat dari Permendak itu kontainer yang tertumpuk 17.000 ini bisa segera diselesaikan. Dan pagi ini realisasi pengeluaran barang ini tentu kita berharap bahwa dari KPU dari Bea Cukai Tanjung Priok bisa segera merilis komoditas-komoditas yang telah diatur di dalam Permendak 8 tahun 2024. Rilis ini karena telah dipersyaratkan dalam Permendak 8 tahun 2024 itu dikecualikan dari Pertek. Dan dengan demikian hari ini ada 8 perusahaan, yaitu yang di sektor besi baja antara lain PT Inti Selulus, PT Abdi Putra Sejati, kemudian tekstil dari Cugai Busan Indonesia, kipas Indo Apparel, lampu PT Altrak, kabel fiber optik dari CTT Trading, tas dari Indomatra Mitra Optik, dan pompa dari Ikame Indonesia Berkah. Nah, dalam Permendak 8, komoditas besi baja dan turunannya, tekstil dan turunannya, pada saat dia masuk tanggal 10 Maret berlaku Permendak dikecualikan dari ketentuan pengaturan impor Permendak dan hanya dengan memenuhi laporan survei. Kemudian komoditas lain, tas elektronik, relaksasi persyaratan impor dari yang sebelumnya perlu persetujuan impor Pertek dan LS laporan survei, maka ini hanya membutuhkan laporan survei. Juga akan dilihat secara langsung 5 kontainer yang merupakan bagian dari 17.000, yaitu barang dari 2 perusahaan, dari 4 kontainer dari Denso, ini bahan baku baja, dan itu merupakan komponen otomotif. Jadi komponen otomotif itu juga sangat mengganggu terhadap supply chain industri otomotif. Dan 1 kontainer dari Pandu Ekuator Prima besi baja, karena peraturan berstatus mitra utama kepabeanan, maka itu juga dapat langsung memenuhi ketentuan daripada Permendak. Nah, oleh karena itu saya juga meminta kepada seluruh jajaran daripada pelabuhan, Bea Cukai yang ada di pelabuhan, Kepala Kantor Pelayanan Utama, kemudian Direktur Layanan Industri Sukovindo, kepada Surveyor Indonesia, pimpinan GICT untuk bekerja seperti kapal, Saturday, Sunday, holiday included. Jadi supaya semua kerja 24 jam, mengeluarkan barang 17.000 sampai barang ini selesai. Jadi walaupun itu hari Minggu, walaupun nanti ada libur, arahan Bapak Presiden barang ini supaya segera dapat dikeluarkan. Demikian, terima kasih Bu Menteri Keuangan. Bapak Menko Perekonomian. Di Tanjung Priok ini ada 17.304 kontainer yang tertahan sejak tanggal 10 Maret, sejak Permendak 36 2024, di mana memang mempersyaratkan agar kontainer keluar itu dengan berbagai persyaratan, termasuk dalam hal ini pertimbangan teknis dari instansi terkait. Sehingga memang dari sisi volume maupun dari sisi alur barang
itu sangat tertahan dengan adanya penumpukan tersebut. Penumpukan yang kedua adalah di Tanjung Perak, 9.111 kontainer. Nah, ini menimbulkan tentu saja dampak terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi, terutama untuk import barang-barang bahan baku yang dibutuhkan untuk supply chains dan kegiatan-kegiatan manufaktur di Indonesia. Kami dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyambut gembira perubahan Permendak 36 2024 menjadi Permendak 8 2024 yang menyederhanakan proses persyaratan untuk pelepasan kontainer tersebut dengan tadi pengubahan persyaratan menjadi hanya laporan surveyor. Namun karena sudah ada 17.304 kontainer dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak, tentu laporan surveyor juga harus disegerakan sehingga dia tidak menjadi bottleneck baru. Yang kedua juga tadi kesiapan dari seluruh ekosistem di pelabuhan ini. Sehingga tadi Pak Menko menyampaikan seluruh institusi, tidak hanya Bea dan Cukai, karena mungkin yang lagi diperhatikan masyarakat Bea Cukai, namun sebetulnya seluruh proses ini tidak hanya Bea Cukai, kita bekerja sama dengan institusi-institusi yang ada di pelabuhan Tanjung Priok ini, termasuk dari karantina, karena kita masih akan ada proses barangkali yang berhubungan dengan karantina untuk barang-barang yang memang membutuhkan proses. Kemudian dari Badan POM ya Pak Amang ya, Badan POM, dan kemudian dari Pelindo sendiri serta instansi-instansi terkait lainnya, sehingga nanti masyarakat tahu bahwa ini adalah koordinasi bersama. Jangan sampai hanya kemudian memusatkan perhatian seolah-olah ini tanggung jawab satu institusi saja. Nah, Permendak 8 2024 yang sudah diberlakukan mulai tadi malam tentu harus terus dimonitor. Kami tadi Pak Menko dengan saya dengan Pak Menteri Perdagangan, Pak Wamen di sini nanti akan memonitor keluarnya kontainer-kontainer sehingga 17.000 lebih yang ada di Tanjung Priok dan 9.100 lebih yang ada Tanjung Perak bisa kita monitor penyelesaiannya kapan. Nah, ini karena ke depan ada hari-hari libur, kita berharap ini akan tetap dilakukan seluruh pekerjaannya ini sehingga bisa menormalisir kegiatan import dan kemudian ekspor barang juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mulai hari ini kita nanti akan memonitor untuk Pak Kanwil Bea Cukai. Ini ada Pak Ambang di sini dan Pak Dirjen Bea Cukai, Pak Askolani, dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan akan memberikan perhatian terhadap penyelesaian dari kontainer-kontainer. Untuk Permendak ini akan dibutuhkan peraturan Menteri Keuangan yang hari ini juga akan saya keluarkan sehingga juga sudah keluar ya, tadi malam juga keluar. Tadi malam sudah ditandatangani dan keluar sehingga sudah lengkap untuk bisa menjalankan Permendak 8 2024 dan untuk aturan pelaksanaannya. Demikian Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Bu Menteri Keuangan. Pak Wamendak silakan. Terbatas yang dilaksanakan kemarin bersama dengan Pak Presiden, Pak Menko dan Ibu Menkeu, arahan beliau sangat jelas yaitu kontainer yang sebanyak 17.000 dan juga 9.000 yang ada di Surabaya harus segera keluar. Dan pada saat itu juga beliau memberi arahan kepada kami untuk langsung merevisi Permendak 36 2023 yang langsung pada hari itu juga, sore itu juga langsung diteken menjadi Permendak 8 2024 yang salah satunya kemudahan-kemudahan secara teknis, pertimbangan teknis dihapus untuk beberapa komoditas, beberapa produk, dan ini adalah bagian dari bagaimana pemerintah tentunya lintas KL, Pak Menko, juga Ibu Menteri Keuangan dan juga Pak Menteri Perdagangan memastikan bahwa hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di lapangan. Saya pikir itu saja mungkin tambahan dari kami.